Selamat datang di video pembelajaran baptisan sebagai tanda milik Kristus oleh Henry Linda Simanjuntak. Shalom anak-anak ibu, salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Ketemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dengan materi baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Shalom Ibu Henry Linda Simanjuntak, selamat pagi Ibu. Gereja-gereja Protestan mengakui ada dua sakramen yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Sakramen berasal dari kata Latin sacramentum. Sakramen mengandung arti bahwa apa yang dilakukan adalah tanda khusus yang dipergunakan Allah untuk menyatakan maksudnya. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia memberi perintah yang biasa dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan salah satu tugas yang terkandung dalam perintah tersebut adalah membaptis. Dengan demikian, baptisan bukan perintah dan persyaratan yang dibuat oleh manusia atau gereja, melainkan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Baptisan dalam bahasa Yunani, baptizo, berarti mencuci dan membersihkan. Dalam baptisan, air digunakan sebagai simbol pembasuh dan pembersih. Dalam Perjanjian Baru, baptisan orang berdosa ikut mati bersama Kristus dan ikut bangkit pula bersama kebangkitan Kristus. Jadi, melalui baptisan orang berdosa diberikan simbol dibersihkan dari dosa manusia lama untuk masuk ke dalam suatu kehidupan baru bersama Kristus. Baptisan merupakan pengakuan dan kesaksian seseorang di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa ia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya secara pribadi. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah baptisan itu merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen, Ibu? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Apa yang menjadi syarat bagi seseorang agar dapat dibaptis, Bu? Pertobatan, seperti yang disampaikan dalam Markus 1 ayat 4-5 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bahwa orang yang bertobat memberi diri untuk dibaptis. Orang dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan, mengakui dosanya dan percaya kepada Yesus, serta bersedia hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana dengan cara membaptis gereja yang berbeda-beda, Ibu? Meskipun cara gereja membaptis berbeda-beda, tetapi tidak berarti makna baptisan juga berbeda-beda. Hakikat dan makna baptisan tetap sama, yaitu mengaku dosa dan menyesalinya, serta percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Dengan baptisan inilah, maka orang-orang percaya dipersatukan di dalam suatu persekutuan sebagai tubuh Kristus. Bagaimana bila anak yang masih kecil dibaptis padahal ia belum bisa mengaku sendiri?
Baptisan tetap dilakukan dengan pengakuan orang tua yang bersedia membimbing anak tersebut di jalan yang Tuhan kehendaki. Setelah anak tersebut dewasa dan bisa membuat pengakuan sendiri, ia diminta menyatakan sendiri pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam beberapa denominasi gereja, hal ini disebut sebagai peneguhan sidi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sakramen baptisan kudus mengingatkan orang percaya untuk senantiasa melihat dirinya sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah, sehingga selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah. Kesimpulan materi kita hari ini, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Demikianlah materi kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Jangan lupa like dan subscribe channel Henry Linda Simanjuntak.